Lanjut baris ke-14, dan di baris 14 ini kita akan buat satu putaran double crochet. Buat 3 CH. 3 CH ini terhitung sebagai 1 DC. Lanjut DC kedua. 3, 4, 5. Lanjutkan sampai akhir baris. Saya sampai di akhir baris, buat 1 DC, dan slip stitch di DC pertama di CH ketiga. Oke, baris ke-14 selesai. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut baris ke-15. Kasih penanda di akhir baris ya. Jadi di baris ke-15 ini kita akan mulai membuat motif, dan satu motif itu gabungan dari 2 motif ya. Jadi 1 motif kupu-kupu dan 1 motif net atau kotak. Kita mulai dari motif kupu-kupu dulu ya. Buat 3 CH. 3 CH ini mewakili 1 double crochet. Kita kasih penanda di sini di CH ketiga. Kemudian buat 2 CH, 1, 2, skip 1 DC, dan buat 1 SC di DC kedua. Lanjut 2 CH, skip 1 DC, dan buat 1 DC. Oke, nih motif kupu-kupunya. Lanjut 2 CH, skip 1 DC, dan buat 1 DC. Oke, jadi seperti ini. 1 motif gabungan 2 motif. Jadi hitungannya ini 1 motif ya. Lanjut motif kedua. Caranya sama. Buat 2 CH, skip 1, dan buat 1 SC. Buat 2 CH, skip 1, dan buat 1 DC. Buat 2 CH, skip 1, dan buat 1 DC. Oke, siap 2 motif. Motif kupu-kupu, motif net, motif kupu-kupu, motif net. Lanjut 2 CH, skip 1, buat 1 SC. 2 CH, skip 1, buat 1 DC. 2 CH, skip 1, dan buat 1 DC. Sudah dapat 3 ya, 1, 2, 3. Lanjutkan dengan pola yang sama sampai akhir baris ya. Saya sampai di akhir baris. Lanjut kita buat motif terakhir ya. 2 CH, skip 1, buat 1 SC. 2 CH, skip 1, buat 1 DC. 2 CH. Ini stitch terakhir kita buka dan kita skip ya. Langsung slip stitch di DC pertama di CH ketiga. Sini.
baris ke-15 selesai. Jadi total berkeliling ada 22 motif. Kita lanjut baris 16, dan baris 16 ini kebalikan dari baris 15. Baris 15 mulainya dari motif kupu-kupu, kemudian motif net, motif kupu-kupu, dan motif net. Di baris 16 kita mulainya dengan motif net dulu, baru kemudian motif kupu-kupu. Jadi ini kita pindah awalan dulu ya. Slip stitch di CH pertama sini. Jadi setiap pindah baris kita buat satu slip stitch. Nah, ini di motif kupu-kupu kita akan buat motif net. Buat 3 CH. 3 CH ini mewakili 1 DC. Kemudian 2 CH, skip 1 SC, dan buat 1 DC di 2 CH ini. Jadi mulai baris 16 kita kerjanya di 2 CH ya, masuk di sininya, di dalam rantai. Oke, di posisinya seperti ini. Motif net. Lanjut kita buat motif kupu-kupu. Buat 2 CH, skip 1 DC, dan buat 1 SC di motif net baris 15. 2 CH, 1, 2, skip 1 DC, dan buat 1 DC. Oke, motif net, motif kupu-kupu. Lanjut dengan cara yang sama, buat 2 CH, skip 1 SC, dan buat 1 DC. 2 CH, skip 1 DC, dan buat 1 SC. 2 CH, skip 1 DC, dan buat 1 DC. 2 CH, skip 1 SC, dan buat 1 DC. 2 CH, skip 1 DC, buat 1 SC. 2 CH, skip 1 DC, dan buat 1 DC. Oke, seperti ini motif net, kupu-kupu, net, kupu-kupu, net, kupu-kupu. Jadi untuk mudahnya ini, di motif kupu-kupu kita isi dengan DC. Di motif net kita isi dengan SC. Jadi 2 CH, kemudian 1 DC. 2 CH, 1 SC, 2 CH, 1 DC, 2 CH, 1 DC, 2 CH, 1 SC. Jadi di bagian net ini kita isinya dengan SC. Lanjutkan dengan pola yang sama sampai akhir baris. Sampai di akhir baris, buat 2 CH, skip 1 SC, dan buat 1 DC. 2 CH, skip 1 DC, dan buat 1 SC. Lanjut 2 CH, skip 1 DC ini, dan slip stitch di DC pertama sini.
Jadi ini motif net, motif kupu-kupu. Di awal baris sama motif net, motif kupu-kupu. Baris 16 selesai, hasilnya seperti ini. Kita lanjut baris 17, dan baris 17 kembali lagi dimulai dengan motif kupu-kupu. Tapi motif kupu-kupunya kita akan buat setengah dulu ya. Nanti setengahnya di akhir baris. Slip stitch di CH pertama, kemudian buat 2 CH, 1 2, skip 1 DC dan buat 1 DC. Oke, posisinya seperti ini. Motif kupu-kupunya sebelah kiri ya. Lanjut 2 CH, skip 1 SC dan buat 1 DC. 2 CH, skip 1 DC dan buat 1 SC. 2 CH, skip 1 DC dan buat 1 DC. 2 CH, skip 1 SC dan buat 1 DC. 2 CH, skip 1 DC dan buat 1 SC. 2 CH, skip 1 DC dan buat 1 DC. 2 CH, skip 1 SC dan buat 1 DC. Ini awal baris ya. Ini di setengah, kupu-kupu, net, kupu-kupu, net, kupu-kupu, net. Lanjutkan kupu-kupu, net, kupu-kupu, dan seterusnya sampai akhir baris. Sampai di akhir baris, buat 2 CH, skip 1 SC dan buat 1 DC. Kemudian buat 2 CH, slip stitch di stitch pertama. Nih yang kita slip stitch di awal baris. Sini. Ini motif kupu-kupu di awal, setengah, bagian kiri, dan ini yang bagian kanan. Baris 17 selesai, hasilnya seperti ini. Jadi terlihat ya, ini motif kupu-kupu, ini motif net, dan di atasnya motif kupu-kupu. Kita lanjut baris 18. Kita pindah awalan ya, slip stitch di CH pertama. Baris 18 kita akan buat motif net dulu. Buat 3 CH, si penanda, lanjut 2 CH, skip 1 DC dan buat 1 SC. Ini dia. Lanjut 2 CH, skip 1 DC dan buat 1 DC. Lanjut 2 CH, skip 1 SC dan buat 1 DC. Ini kita ketemu motif net, kita buat SC di sini ya. 2 CH, skip
skip 1 DC dan buat 1 SC, 2 CH, skip 1 DC dan buat 1 DC, 2 CH, skip 1 SC dan buat 1 DC. Oke, siap 2 motif. Ini motif kupu-kupu, motif net, motif kupu-kupu, motif net, dan seterusnya. Lanjutkan dengan pola yang sama sampai akhir baris ya. Saya sampai di akhir baris. Ini motif kupu-kupu, ini motif net. Sekarang kita buat motif kupu-kupu. 2 CH, skip 1 DC dan buat 1 SC, 2 CH, skip 1 DC dan buat 1 DC, lanjut 2 CH dan slip stitch di DC pertama sini. Oke, baris 18 selesai. Ini kupu-kupu net dan kupu-kupu. Kita lanjut baris 19 dan baris 19 itu sama dengan baris 16. Kita pindah awalan dulu. Slip stitch di CH pertama, dan kita akan mulai dengan membuat motif net. Buat 3 CH, 1 2 3, penanda, lanjut 2 CH, 1 2 dan skip 1 SC buat 1 DC, motif net ya. Lanjut motif kupu-kupu, 2 CH, skip 1 DC dan buat 1 SC, lanjut 2 CH, skip 1 DC dan buat 1 DC, 2 CH, skip 1 SC dan buat 1 DC, lanjut 2 CH, skip 1 DC dan buat 1 SC, 2 CH, skip 1 DC dan buat 1 DC. Oke, motif net kupu-kupu, net kupu-kupu. Lanjutkan sampai akhir baris dengan pola yang sama. Ini 15, 16, 17, 18, 19. Kemudian setelah baris 19 lanjutkan baris 20, dan baris 20 itu sama dengan baris ke-17. Baris ke-21 sama dengan baris ke-18. Baris 22 sama dengan baris 19. Baris 23 sama dengan baris 20. Jadi pengulangan ya. Lanjutkan sampai ke atas ya. Oke, saya sampai di atas. Jadi ini dari alas sampai ke atas ini ada 40 baris. Untuk motifnya aja ada 26 baris. Ini bagian sambungan ya, miring. Sekarang kita akan lanjut membuat listnya, dan akan saya buat dengan 3 baris SC. Buat 1 CH dan buat 1 SC di stitch pertama. Di 2 CH
isi dengan 1 SC. 1 DC buat 1 SC. Di 2 CH buat 1 SC. Lanjut di 1 SC buat 1 SC. Di 2 CH buat 1 SC. Di 1 DC buat 1 SC. Di 2 CH buat 1 SC. Di 1 DC buat 1 SC. Ini jadi di DC dan di SC 1 SC. Di 2 CH buat 1 SC. Oke, lanjutkan sampai akhir baris ya. Nah, sampai di akhir baris, kemudian kita slip stitch di SC pertama buat 1 CH dan potong benang. Baris 41 selesai. Kita lanjut baris ke 42, dan di baris 42 ini kita akan menyesuaikan ukuran bagian atas tas ini dengan ukuran behelnya. Jadi behelnya ini ukuran 9 x 15 cm. Caranya kita berdirikan dulu tasnya. Oke, seperti ini. Dan kita lipat sini. Ini bagian samping ya. Nih. Sini. Kasih penanda di sini 1. Jadi seperti ini. Oke. Jadi untuk bagian samping kita perlu 9 cm. Jadi dari sini ke sini kita hitung 9 SC ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Penanda di sini. Sini juga 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, seperti ini ya. Oke, siap satu sisi. Jadi satu sisi ini kita perlu 19 SC. Total keseluruhan SC-nya satu putaran ada 132. Jadi untuk dua sisi kita perlu 38 SC. Ya. Dua sisi bagian samping. Jadi 132 dikurang 38 ada 94. 94 itu untuk sisi bagian tengah, depan dan belakang. Jadi satu sisi bagian tengah ada 47. Jadi hitung dari setelah penanda ke samping sini 47. 1 2 3 4 5 44, 45, 46, 47. Di hitungan ke 48 kita kasih penanda. Lanjut bagian samping hitung 19 SC. Mulai dari penanda ya. 1 2 3 4 5 6 7 18 19. Oke. Nah, di sini tetap harus dihitung ya 47. Oke, udah siap begini. Kita akan mulai dari sebelah sini ya. Di sebelah sini. Tapi kalau mau dari sini juga boleh. Ya, jadi ambil bagian tengah di hitungan 10 ini di sini. Saya akan mulai dari sini. Slip knot benangnya. Kemudian ambil bagian tengah di sini. Seperti ini posisinya ya. Slip benang. Buat 1 CH.
dan buat 1 SC di stitch yang sama. Lanjut buat SC sampai ke penanda biru, ada 10 SC. 2 3 4. Oke, sampai di SC ke 10. Pasang lagi penanda. Ini kita lanjut ke bagian tengah belakang. Jadi ini cara memperkecilnya, kita akan lipat ya. Jadi akan ada 3 lipatan dan 1 lipatan kita menggunakan 9 SC. Buat 5 SC dulu, tapi 5 SC ini tidak termasuk dalam hitungan lipatan ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini sekarang baru hitungan untuk lipatan. Hitung 6 SC. 1 2 3 4 5 6. Kasih penanda. 7 8 9. Oke, seperti ini. Cara membuat lipatannya, masukkan hakpen dari depan ke belakang ke SC pertama ya. Lanjut masukkan dari arah belakang ke depan ke SC ke-6. Gini. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian selipkan ke SC ke-7 dari depan ke belakang. Oke. Jadi di sini di lipatan ini, lipatan bagian depan ada 4 SC. Jadi sekarang kita buat SC pertama dulu. Nanti di SC kedua kita akan pakai 2 SC. Ini dan ini. Baru ke belakang. Gini. Kemudian di SC ketiga kita pakai 2 lagi yang di sini dan 1 di belakang. SC ke 9. Oke, kita buat SC pertama dulu ya. Ini udah posisinya begini, kita lipat, tarik benang dan buat SC. Oke, 1. Lanjut SC kedua, kita ambil 2 SC, masuk di 2 SC, lipatan bagian depan, kemudian masuk ke belakang, hitungan ke-8, tarik benang dan buat SC. SC ketiga, belakang, masuk ke hitungan ke-9, tarik benang dan buat SC. Oke, hasilnya seperti ini dari depan dan dari belakang seperti ini. 1 lipatan siap, kita lanjut lipatan kedua. Buat 5 SC dulu. 1 2 3 4 5. Kemudian hitung 9 hitungan. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Sudah ada penanda di sini ya. Oke. Masukkan hakpen dari arah depan ke hitungan pertama.
Lanjut, masukkan dari arah belakang ke depan di hitungan ke-6, kemudian selipkan dari arah ke depan ke belakang di SC ke-7. Oke, seperti ini. Kemudian tarik benang dan buat SC. SC kedua, ambil 2 SC, kemudian masuk ke SC ke-8, tarik benang dan buat SC. SC ketiga, masuk di 2 SC, kemudian masuk ke SC ke-9, tarik benang dan buat 1 SC. Oke, 2 lipatan siap, 1, 2. Lanjut ke lipatan ketiga, buat 5 SC, 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasih penanda. Kemudian 7, 8, 9. Penanda di hitungan ke-9. Masukkan hakpen ke SC pertama dari arah depan ke belakang. Kemudian masuk ke SC ke-6 dari arah belakang ke depan. Lanjut selipkan ke SC ke-7 dari arah depan ke belakang. Oke, ini. Kemudian tarik benang dan buat SC. Lanjut SC kedua, ambil 2 SC di lipatan depan, masuk ke hitungan ke-8 di belakang, tarik benang dan buat SC. Kemudian di SC ketiga, masukkan ke SC ke-9 di belakang, tarik benang dan buat SC. Oke, 3 lipatan siap ya, 1, 2, 3. Masih ada 5 SC tersisa untuk bagian tengah belakang, dan di sini saya akan buat 1 pengait handle karena behel saya ini tidak ada pengaitnya. Buat 1 SC, kemudian slip stitch di SC sebelahnya, buat 5 CH, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kembali ke stitch yang sama buat slip stitch. Oke, seperti ini. Lanjut buat 3 SC, 1, 2, 3. Bagian tengah belakang selesai. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke bagian samping, buat 19 SC. Lanjut ke bagian tengah depan, buat lipatan dengan cara yang sama dengan ini ya, dan pengaitnya juga sama. Kemudian lanjutkan sampai ke akhir baris di bagian samping alas. Setelah baris 42 selesai, lanjutkan membuat 1 putaran SC ya. Baris 42 selesai ya.
3 lipatan bagian belakang, dan ini 1 pengait sini. Sini sama, 1 pengait, 3 lipatan, 1, 2, 3. Kemudian lanjut ke baris 43, 1 SC di masing-masing SC. Kemudian di bagian pengait sini, ini akan kita buat 1 SC juga. Jadi caranya gini, ini masuk ke sini dan masuk ke stitch di tengah, dan buat 1 SC. Lanjut 3 SC, 1, 2, 3. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian lanjut ke bagian samping, dan di sini bagian tengah. Nah, nanti di sini di bagian pengait caranya sama ya. Ini begini, buat 1 SC di sini. Oke, lanjutkan sampai akhir baris, slip stitch di SC pertama, buat 1 CH dan potong benang. Oke, tasnya siap. Hasilnya seperti ini. Ini dia bisa berdiri ya, seperti ini. Tanpa dikasih apa-apa di bagian alas, dia bisa berdiri. Kemudian kita akan lanjut memasang behelnya ya.